Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam masa Prapaskah. Kita memasuki di hari yang ke-38. Ayat renungan kita terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini yaitu perkataan Tuhan Yesus yang kelima di atas kayu salib, aku haus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat Tuhan Yesus mengatakan aku haus dan didengar oleh beberapa orang di situ, maka prajurit mencucukkan bunga karang kepada mulut Tuhan Yesus, yang dimana di dalam bunga karang itu ada anggur asam. Nah Bapak Ibu Saudara, anggur asam yang dicucukkan kepada Tuhan Yesus itu tidak mengurangi kehausan yang dialami Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, dari kalimat itu kita bisa memahami betapa menderitanya, betapa sengsara yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Rasa haus yang begitu menyiksa. Ini menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan begitu luar biasa. Ini adalah puncak atau titik penderitaan yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana rasa haus itu dia alami. Rasa haus yang begitu menggigit, rasa haus yang begitu menyiksa. Bagaimana cucuran darah yang sudah keluar, keringat yang menetes selama perjalanan, selama penyiksaan. Dan kini di atas kayu salib, Tuhan Yesus begitu menderitanya dan berkata, aku haus. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan betapa rasa menderita? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami rasa haus. Tetapi apa yang dirasakan Tuhan Yesus jauh menderita, jauh begitu menyakitkan. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus juga sedang menggenapi nubuat tentang dirinya. Di dalam Mazmur 69 ayat 22. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan rasa haus, kita teringat kepada sebuah kisah di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, orang kaya yang sedang mengalami siksaan di dalam neraka itu mengalami rasa haus, ingin sekali minum, bahkan dia merengek-rengek minta kepada Bapak Abraham yang tertulis di dalam Lukas pasal 16 ayat 23-24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kita bisa mengerti Bapak Ibu, kita bisa memahami betapa menderitanya orang kaya yang di dalam siksa neraka. Nah, apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh Tuhan Yesus saat di kayu salib, sama. Itu adalah gambaran penderitaan di dalam neraka yang begitu menyiksa, yang begitu menyakitkan, yang seharusnya itu kita alami. Tetapi Tuhan Yesus kini menjadi
sumber air yang hidup, sumber air yang menyejukkan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengalami rasa haus yang hebat, rasa haus yang begitu menyiksa. Itu adalah dia sedang menanggung murka Allah karena manusia yang telah memberontak kepada Allah, manusia yang sudah berdosa kepada Allah. Hukuman telah dijatuhkan dan Tuhan Yesus yang menanggung semuanya itu. Sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Air Kehidupan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan kita. Kita yang haus, kita yang menderita, kita yang tersiksa, sekarang kita bisa dipuaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan Yesus, yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, rindu beribadah, rindu berdoa, rindu membaca firman Tuhan, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami siksaan, penderitaan, kehausan yang begitu luar biasa. Kini dia adalah sumber air kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengandalkan dia di dalam kehidupannya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.